Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku, salam kasih dan sayangku pada para jamaah di pengajian rutinan Sabtu malam Ahad ini, dengan para sahabat yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di Sabtu malam Ahad yang indah ini, marilah kita gemahkan bersama kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kita semua umat manusia diciptakan Allah hanya untuk dimatikan, bukan dihidupkan untuk dimatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan kedatangan kematian. Jadi yang dimaksud manusia mati itu bukan besok, tapi mati, kematian manusia ya sekarang ini, sejak detik-detik akil balik tiba hingga setua ini manusia pada jadi mayit, pada mati. Tapi manusia tak mau bila dikatakan manusianya mati. Allahnya saja yang mati, manusia tidak mau dikatakan bahwa dirinya mati. Mati apanya? Mati hatinya. Kenapa? Karena yang merasa hidup yang mati. Jadi hidup yang palsu, hidup yang dusta, penuh di dalam kebohongan belaka. Jadi manusia dikatakan mayat tidak mau, dikatakan mati tidak mau. Bila kita kurang yakin, marilah kita buka ayatnya. Marilah kita buka. Mari kita buka di dalam surat Al-Mu'minun, ayat yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, yakni berasal dari tanah.
Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Ayat yang ke-15. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Nah, inilah tujuan Allah menciptakan manusia hanya untuk dimatikan. Ora oleh rumangsa urip. Manusianya tak boleh merasa dirinya yang hidup, bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan hanya untuk dimatikan. Maknanya apa? Hanya untuk diperankan Tuhan. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Sesungguhnya manusia itu adalah rahasia dan akulah rahasia di balik manusia itu. Ayatnya artinya kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kelanjutannya Tsumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Sampai kapan manusia mati? Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Jangan menghayal mati-mati yang besok. Jangan menghayal kiamat-kiamat yang tidak ada. Bahwa kamu dimatikan ketika kamu belum bertuhan, itulah mati. Ketika dirimu yang paling wujud di dalam hatimu, ketika dirimu yang paling hidup di dalam hatimu, ketika dirimu merasa paling berkuasa daripada Tuhanmu di dalam hatimu, ya itulah kematianmu, mayit. Maka dari itu di dalam ketika kita mengantarkan jenazah ada talqin mayit. Jadi yang ditalqin itu bukan mayit yang ada di dalam tanah. Yang ditalqin itu sesungguhnya mayat yang ada di dalam badan-badan manusia yang mati ini. Itu yang ditalqin. Supaya apa? Supaya bisa pulang kepada Tuhannya. Kenapa talqin itu bukan untuk orang yang sudah mati, yang dipendam di dalam kuburan? Yang sudah mati sudah pasti kembali kepada Tuhannya. Tapi yang mati di dalam pengakuan dirinya, tapi yang mati makan buah khuldi, buah-buah yang terlarang,
ini masih belum sadar bahwa dirinya adalah mayat. Ditalkin tidak mau, bukan aku yang ditalkin. Yang ditalkin kan mayat yang ada di dalam kuburan. Pakai logika kita, pakai akal sehat kita. Siapa yang bisa mendengarkan talqin dari Pak Mudin itu? Mayat apa bisa mendengarkan? Jadi yang bisa mendengarkan talqin dari Pak Mudin, ya pengunjung yang mengantarkan jenazah itulah yang ditalqin. Marabbuka, siapakah Tuhanmu? Berhubung yang mati ini belum ada imannya, berhubung yang mati ini belum ketemu dengan hari kiamat, belum bertemu dengan hari kebangkitan, ya tidak bisa menjawab. Berhubung yang mati ini belum ketemu baiat, ya tidak bisa jawab bahwa Allah Tuhanku. Akan tetapi selama ini kita jadi mayat, tapi tidak terasa, yang mana kita merasa lebih ada daripada adanya Allah. Itulah yang dikatakan kematian. Manusia mati diciptakan hanya untuk mati. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kapan hari kiamat itu? Hari ketika detik-detik syakaratul maut tiba. Itulah hari kiamat itu. Bukan hari kiamat yang tidak ada. Yang di luar yang ditunggu-tunggu manusia itu kan yang tidak ada. Itu hanya bioskop. Padahal kiamat yang di dalam ini yang perlu kita menghadapinya. Apa itu? Baiat. Kiamat itu baiat supaya apa? Supaya bangkit kemanusiaanmu menuju pulang ke hadirat Tuhanmu yang menciptakan kamu. Jadi jelaslah bahwa manusia itu sesungguhnya diciptakan hanya untuk dimatikan. Kalau manusia diciptakan hanya untuk dihidupkan, berarti ayatnya tidak bilang begini, kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Apa mati maknanya? Menungso sing rumangsa urip, itulah menungso sing mati. Manusia yang merasa dirinya hidup, itulah manusia yang mati di sisi Allah. Mati versinya Allah, mati hatinya akan kewujudan Tuhannya, mati hatinya dari kehidupan Tuhannya, mati hatinya dari kekuasaan Tuhannya. Itulah manusia yang mati ini. Bila manusianya mati, apakah beragama dan bertuhannya muspro, sia-sia saja? Solatnya solat yang mati, agamanya agama yang mati, ibadahnya ibadah yang mati, solawatannya solawatan yang mati. Jadi tidak ada gunanya. Kenapa? Karena hancur semua di dalam kematian manusianya. Jadi kapan ibadah, kapan amal soleh itu berlaku? Ibadah dan amal soleh itu berlaku pada tiap-tiap diri manusia ketika manusianya sudah ketemu dengan baiatnya, ketemu dengan detik-detik syakaratul mautnya, ketemu dengan perpisahan dirinya dengan hidup dan badan ini. Itulah lillahi ta'ala, baru nyata la ilaha illallah, baru nyata Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Nyata, itulah iman, itulah takwa, itulah keyakinan.
Jadi bagi sahabat-sahabat yang sudah berbaiat, maka tak ada lagi Tuhan yang selain Tuhan yang menciptakan diri kita dan yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Tuhannya sama, tidak ada beda. Baik kita melihat orang-orang yang lainnya, agama Islam, agama Nasrani, Yahudi, Majusi, apapun mereka agamanya, maka bagi Anda Tuhannya ya sama. Tidak ada yang beda. Yang membedakan hanya nama-nama Tuhannya saja. Tapi hakikatnya nama-nama Tuhan yang berbeda-beda yang sering diperdebatkan itu hakikatnya ya sama juga, yakni uripe Allah. Karena manusianya mati, ya pecawan terus rebutan jenenge Tuhan. Berdebat terus rebutan nama Tuhan yang benar. Padahal bila diri manusianya rela, ridho kembali kepada penciptanya, maka tak akan ada nama lagi kecuali hidup. Inilah Tuhannya seluruh manusia. Hidup inilah yang menguasai panggung sandiwaranya manusia. Berdebat apapun mereka, tapi bagi Anda, saudaraku, sahabatku yang sudah berbaiat, semuanya itu sama saja. Ra ono sing salah, tidak ada yang salah. Kenapa? Karena Anda sudah mengetahui rahasia ilahi. Jadi bagi Anda tidak ada yang salah. Tidak ada yang beda. Tanpa urip yang ada di dalam diri Anda, tanpa hidup yang ada pada alam semesta ini, maka tak akan ada suatu pergerakan atau pagelaran. Tak sebiji darah pun makhluk bisa bergerak kecuali dengan izin Tuhanku. Inilah ketika Anda sudah berbaiat, maka Anda sudah tak bisa lagi memegang diri Anda sendiri, tak bisa lagi merawat hidup Anda sendiri, tak bisa lagi menjaga badan Anda sendiri, karena hidup dan badan bukan milik Anda, tapi miliknya Allah sebagai pencipta seluruh manusia. Jadi nama Tuhan, 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 siapapun Tuhan Anda, hakikatnya Tuhan yang Anda sembah, Dia Maha Pencipta, Dia Maha Kuasa. Jadi janganlah berdebat dengan perbedaan nama-nama Tuhan, toh endingnya ketemu Sang Pencipta yang sama. Jadi hanya nama saja yang diperebutkan. Namun bila manusianya sudah tak berlaku lagi di dalam hatinya, apalagi yang diperebutkan. Bahwa dirinya, bahwa diri mereka juga ahad di dalam lillah, di dalam kehidupan ini. Jadi manusianya ketika sudah ketemu detik-detik syakaratul maut atau sudah ketemu baiat, itulah kiamat yang ditunggu-tunggu oleh setiap jiwa manusia. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad, seluruhnya nunggu-nunggu kiamat. Sampai sekarang pun kiamatnya belum ada. Padahal setiap diri manusia pasti ketemu dengan hari kiamat. Apa kiamat itu? Kiamat itu adalah detik-detik perpisahan antara hidup dan badan ini, kembalinya manusia di sisi Tuhannya jadi almarhum. Orang-orang yang dirahmati
Allah. Jadi Anda bila ingin ketemu orang tua Anda, saudara Anda, ketemu dengan Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan para nabi dan rasul terdahulu, ya kembalilah kepada lillah, pasti ketemu. Dibaiat dulu, dipancung dulu manusianya agar tidak jadi Tuhan lagi, maka ketemu dengan Muhammad. Bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Sama imannya dengan para nabi dan para rasul. Inilah iman yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Iman yang seperti inilah yang penting untuk kita miliki, daripada kita sibuk berdebat-debat demi mengunggul-unggulkan syariat-syariat saja. Jadi Anda diciptakan hanya untuk dimatikan, sehingga Allah lah yang memerankan. Itulah agama. Bila kita masih merasa hidup, Allahnya gaib, selamanya kita tak memiliki agama. Kenapa? Pulangnya, roji'unya hati kepada iblis, kepada setan, kepada hawa nafsu ni dewe-dewe. Nama Tuhannya di dalam hatinya, yo jenenge, ya nama masing-masing diri manusianya sendiri yang menjadi Tuhannya diri setiap manusia. Ketika manusia ingin kembali kepada Tuhannya, ya harus ditanggalkan, ya harus dilepas nama dirinya di hatinya. Menurut orang-orang yang belum nyampe kepada lillah, jalan menuju Allah itu murah. Dan jalan menuju neraka itu mahal. Apa yang dimaksud murah? Sholat gratis, tidak usah bayar, bisa sholat. Zikiran gratis, mau berapa ribu pun gratis. Jalan menuju surga itu murah. Berbuat baik gratis. Akan tetapi menuju neraka itu sangat amat mahalnya. Berzina butuh duit, main butuh duit, minum butuh duit, semuanya butuh duit. Akan tetapi di babagan hakikat makrifat ini kebalik, beda. Bahwa jalan untuk menuju Allah tidak murah, mahal. Baiatnya harus ada tasyakurannya, mahal. Semahal apa? Semahal harta-harta yang kau miliki. Kenapa? Karena untuk menuju Tuhanmu, kau harus menanggalkan harta-hartamu, menanggalkan kekayaanmu, menanggalkan jabatan-jabatanmu, menanggalkan pangkat-pangkatmu, menanggalkan julukan-julukanmu, menanggalkan ilmu-ilmumu, menanggalkan amal-amalmu, bahkan menanggalkan anak istrimu, sampai menanggalkan hidup dan badanmu. Mahal tidak? Jalan menuju Allah sangat mahal. Orang yang bisa menempuh tahapan baiat hanya orang-orang yang dikehendaki Allah, yang dipilih Allah. Terkadang kebanyakan para sahabat merasa sudah paham, merasa dirinya sudah dibaiat. Inilah kebalikan, bahwa jalan menuju Allah itu sangat amat mahal, semahal dirimu dan harta-hartamu. Kenapa harus ditinggalkan semua itu bila ingin ketemu surga?
Ketika dirimu masih mencintai dunia walaupun sebiji darah di dalam hatimu, maka selamanya kita tinggal di dalam neraka. Kata siapa jalan menuju Allah itu murah? Mahal bro. Jalan menuju neraka itulah yang murah. Apa maknanya murah? Anda dengan gampang mengeluarkan duit untuk berzina. Anda dengan gampang mengeluarkan duit untuk kesenangan-kesenangan hawa nafsu Anda. Anda dengan gampang mengeluarkan duit hanya untuk kesenangan-kesenangan yang sia-sia saja. Murah kan? Murah. Kebalikan yang tadi. Kalau babakan syariat menuju surga murah, sholat gratis, apa-apa gratis, menuju neraka mahal. Mau beli minuman harus bayar, serba mahal. Tapi di dalam babakan hakikat makrifat kebalikannya. Bahwa manusia yang ingin mutu qoblal antal maut, ya harus meninggalkan semuanya, semahal harta-hartanya, bahkan istri, bahkan suami, bahkan anak, bahkan dirinya sendiri harus ditinggalkan. Mahal tidak? Sangat mahal. Maka dari itu kebanyakan orang mundur, takut mati, takut uangnya diambil orang. Kenapa? Saking cintanya manusia kepada harta-hartanya. Akhirnya ya dibakar terus. Tidak diganti dengan harta yang suci. Untuk Tuhannya saja pelit, apalagi untuk dirinya. Untuk kebahagiaan dirinya kepada Tuhannya saja pelit. Mana mungkin dia mau selamat? Alhamdulillahirabbil alamin. Beruntunglah para sahabat-sahabat yang sudah berbaiat. Maknanya sudah mengaplikasikan sendiri, sudah menyatakan sendiri apa-apa yang diterangkan di dalam paparan uripe Allah dengan sebenar-benarnya, bukan dengan angan-angannya. Tapi bila manusianya belum menempuh jalan baiat, maka kepahaman-kepahamannya selama ini dirampas oleh iblis, dirampas oleh setan. Itulah barangnya. Katanya iblis lebih makrifat daripada manusia. Itu barangnya. Merasa paham tentang makrifat tapi masih ada manusianya. Itu barangnya. Iblis lebih makrifat daripada manusia. Itu barangnya. Tapi ketika manusianya sudah tak merasa makrifat lagi, maka makrifat kembali kepada Tuhannya. Makrifatullah ketika manusianya rela, ridho ditanggalkan. Jadi gambarannya Nabi Muhammad ketika dibaiat oleh Jibril, diantar oleh Jibril kepada lillah, diantarkan. Jadi Nabi Muhammad tidak jalan-jalan sendiri, tidak belajar-belajar sendiri, tidak baiat-baiat sendiri, ada yang baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu ditunjuki oleh Allah kepada jalan lurus, jalan siratal mustaqim, jalan kehidupan yang mana selalu lurus kepada lillah, duduknya lurus ke lillah, makan minumnya lurus ke lillah. Bukan diri manusianya lagi. Inilah manusia-manusia yang sudah ketemu hari kiamatnya. Maka dibangkitkan manusianya seraya dikembalikan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi lillahi ta'alanya tidak usah dibuat-buat lagi. Otomatis.
dijaga Allah, dicukupi Allah, dipelihara Allah, dipayungi oleh payungnya Allah. Jadi ketika kita menghadapi keadaan apapun, kesulitan apapun, no comment, menengowai, itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Bila apa manusia menemukan kenikmatan ketika manusianya rela ridho keadaannya ini hanya dari Allah, itulah orang-orang yang mendapat keridhaan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ridho dari Allah sementara kita tak ridho dengan keadaan kita? Ya nyambung. Berdoa, ya Allah, aku izinkan aku mendapat ridhamu, sementara kita tidak ridho dengan kodok dan kodarnya, tidak ridho dengan keadaan-keadaan yang sudah menimpa kita. Maka kuncinya relalah, ridholah dengan apapun keadaanmu, itulah ridhollah itu. Bila Anda sudah di dalam keridhaan Allah, tidak ada pusing lagi, tidak ada susah lagi. Innal awliya la khawfun alaihim walahum yazanun. Para kekasih Allah itu tiada merasa takut dan bersedih hatinya. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Manusianya sudah kembali kepada Allah. Jadi ingin bahagia, ingin sentausa, ingin makmur, tentram, damai, kembalilah kepada Allah. Maka damailah hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi